Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Devin Mahendika. Saya berasal dari bagian instalasi, kedokteran fisik dan rehabilitasi medik Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil Padang. Saat ini saya bekerja sebagai seorang general practitioner and researcher, dan saat ini saya telah mengikuti pelatihan Certified Training on Certified Basic of Clustered Regularly Interspace Short Palindromic Repeats, atau yang dikenal dengan CRISPR Technology or CBC-TICH Batch Second pada Minggu 8 Desember 2024 bersama trainer Dr. Dito Anurogo, Master of Science, PhD Candidate, dan dimoderatori oleh Teteria. Pelatihan yang diselenggarakan oleh ISES Manajemen ini berisikan tentang mekanisme dari CRISPR yang berasal dari basis dari editing genomik. Kemudian prinsip dari basic of clinical application of CRISPR based genome editing. Advance involve Cas9 varian beserta delivery of CRISPR system serta clinical application of CRISPR-based genome editing like in vivo and ex vivo genome editing. Saya sangat merekomendasikan pelatihan ini untuk diikuti oleh semua orang yang ingin memahami, mendalami tentang basic of CRISPR technology. Impian saya di 10 tahun mendatang adalah saya dapat menjadi pelopor pergerakan untuk ide-ide kreatif dan inovatif serta menjadi pencipta lapangan riset terbarukan ke depannya, serta dapat mewujudkan terintegrasinya pendidikan teknologi CRISPR ini dalam perwujudan pusat pendidikan kedokteran dan penelitian yang akan saya rancang untuk kebutuhan pemenuhan teknologi kesehatan yang bersifat holistik dan komprehensif di Indonesia. Saran saya untuk generasi pendidikan di masa depan, teruslah berkarya, berkembang, belajar, dan aktif untuk melakukan penelitian dan riset demi mewujudkan ide-ide terbarukan dalam proses penerapan komprehensif penegakan kasus kesehatan yang dimulai dari deteksi dini, bahkan nantinya dapat melakukan tindakan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, tanpa terkecuali adalah tindakan paliatif menggunakan teknologi CRISPR ini ke depannya. Kesan saya setelah mengikuti pelatihan ini adalah saya dapat mendapatkan insight dan cakrawala baru yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Pelatihan ini telah berhasil menjadi peluru bagi otak saya sebagai cambuk untuk mendalami tentang teknologi CRISPR ini ke depannya. Berminat untuk mengambil sekolah lanjut, bahkan mendirikan pusat penelitian mengenai teknologi CRISPR yang berguna bagi kemajuan pendidikan kesehatan dan dunia riset kesehatan di era revolusi saat ini. Melihat instruktur yang memiliki kiprah yang begitu luar biasa, justru hal ini sangat menggelitik semangat saya untuk berkiprah di bidang CRISPR ini sendiri. Berdasarkan pelatihan ISAS Manajemen mengenai Certified Basic of CRISPR Technology yang telah saya ikuti, saya dapat memberikan beberapa nasihat dan saran yang relevan untuk berbagai kalangan di Indonesia terkait penerapan teknologi CRISPR ini sendiri. Bagi masyarakat umum, pentingnya pemahaman dan keterlibatan publik. Masyarakat diharapkan untuk memahami potensi dan implikasi dari teknologi CRISPR ini sendiri, terutama terkait dengan pengeditan genetik. Teknologi ini dapat memberikan solusi untuk penyakit genetik yang sulit disembuhkan, namun juga menimbulkan kekhawatiran etika. Masyarakat perlu dilibatkan dalam diskusi publik untuk memahami manfaat dan risiko teknologi ini serta menghindari penyebaran informasi yang keliru. Diharapkan masyarakat terbuka terhadap kemajuan teknologi dengan tetap memperhatikan aspek etika dan disiplin. Yang kedua, bagi peneliti dan akademisi akan diharapkan pengembangan riset lokal, karena para peneliti di Indonesia perlu memperluas peneliti mereka dalam pengembangan teknologi CRISPR ini ke depannya, terutama dalam konteks lokal seperti melakukan penelitian terhadap penyakit genetik yang prevalensinya di Indonesia atau menerapkan teknologi ini dalam pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan. Kolaborasi dengan institusi internasional sangat penting untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, sembari tetap memperhatikan batasan etika dan regulasi yang sesuai. Yang ketiga, bagi pendidikan dan pelatihan, sangat disarankan bagi akademisi untuk memasukkan kurikulum mengenai CRISPR dalam program pendidikan bioteknologi dan kedokteran di universitas-universitas yang ada di Indonesia. Hal ini akan menciptakan generasi baru ilmuwan yang mampu memahami dan mengaplikasikan teknologi ini di berbagai bidang kehidupan. Bagi kalangan bisnis, peluang investasi dan inovasi di bidang bioteknologi sangat mumpuni. CRISPR akan menawarkan peluang besar di bidang bioteknologi dan farmasi, termasuk dalam pengembangan obat-obatan berbasis genetik dan solusi pertanian yang bersifat inovatif. Para pebisnis disarankan untuk mulai berinvestasi dalam startup atau perusahaan yang bergerak di bidang bioteknologi baik di sektor medis maupun sektor pertanian. Selain itu, bisnis juga dapat berkolaborasi dengan akademisi untuk membawa hasil penelitian ke pasar melalui komersialisasi produk.
Perhatian terhadap regulasi dan kepatuhan etika bagi setiap inovasi yang dihasilkan harus tunduk pada peraturan lokal dan internasional terkait pengeditan genetik. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Pemerintah, penguatan regulasi dan kebijakan akan sangat diperlukan karena pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang jelas terkait penggunaan teknologi CRISPR ini sendiri, terutama yang berkaitan dengan aspek etika, keamanan, kesejahteraan masyarakat. Regulasi ini perlu akan pengeditan gen pada manusia, hewan, dan tumbuhan serta menciptakan mekanisme yang kuat demi mengawasi penerapannya di lapangan. Selanjutnya, dukungan infrastruktur dan pembiayaan oleh pemerintah juga perlu, karena pemerintah perlu menyediakan dukungan finansial dan infrastruktur bagi penelitian di bidang bioteknologi. Dengan dukungan ini, Indonesia dapat menjadi salah satu pemain global dalam pengembangan teknologi CRISPR ke depannya, khususnya dalam bidang-bidang yang penting bagi kesejahteraan masyarakat, seperti kesehatan dan ketahanan pangan. Jelaslah bahwa penggunaan teknologi CRISPR di Indonesia berpotensi besar bila dikelola secara bertanggung jawab dengan perhatian penuh pada aspek regulasi, etika, dan berkolaborasi secara lintas sektor. Ayo, tunggu apa lagi? Bukankah sudah jelas bukan tentang sebuah ide kreatif dan pengembangan teknologi berbasis CRISPR ke depannya dan aplikasinya di lapangan? Masih ragu untuk bergabung? Ayo, tidak perlu pikir panjang. Ikuti pelatihan Certified Basic CRISPR of Technology by ISES Management. Jangan sampai ketinggalan. Jadilah manusia yang kreatif, inovatif, berdikari melalui pemuda yang cerdas, sehat, dan memiliki keilmiahan. Sekian dan dari saya jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu.